Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Pratama Putri. Di video kali ini akan mengangkat tema baru nih, namanya Sharing is Caring. Dimana video Sharing is Caring ini nantinya kita akan banyak banget sharing-sharing, entah sharing-sharing tentang materi-materi kebekaan, ataupun sharing-sharing dengan orang-orang yang kita anggap kayaknya aku perlu belajar dari dia nih gitu. Nah, tapi sementara ini kita akan banyak sharing tentang materi-materi kebekaan dulu. Karena melihat latar belakang saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling, sepertinya masih itu yang bisa saya sharingkan di tema kali ini. Jadi sekarang kita akan sharing tentang materi-materi kebekaan. Jadi dasar-dasar BK dulu, kayak BK itu apa sih? Terus nanti BK itu kerjanya apa? Karena berkaca dari saya sendiri, ketika saya menjadi mahasiswa yang awal-awal masuk di jurusan BK itu bingung, BK itu apa sih? Kok banyak banget ya tekniknya? Kok banyak banget ya pendekatannya? Jadi bingung gitu. Nah, jadi video ini saya dedikasikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru BK biar gak kebingungan kayak aku gitu. Stay tune. Oke, kita mulai nih. Jadi BK itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor profesional kepada konseli, di mana di sini juga bertujuan untuk teratasinya masalah dari konseli. Nah, terus bimbingan dan konseling itu bedanya apa sih? Jadi bimbingan dan konseling itu kan ada dua kata ya, bimbingan dan konseling. Otomatis dari dua kata ini memiliki pengertian yang berbeda dan tujuannya juga berbeda. Terus kenapa sih bimbingan ini dikaitkan dengan konseling? Kenapa nggak bimbingan belajar aja gitu kan? Nah, jadi bimbingan dan konseling itu adalah dua kata yang berbeda, memiliki makna yang berbeda, tujuannya juga berbeda. Dan konseling ini adalah jantung dari bimbingannya gitu. Jadi bimbingan dan konselingnya ini adalah jantung dari bimbingannya. Nah, bimbingan ini adalah sifatnya preventif atau pencegahan. Misalnya guru BK memberikan materi kepada siswanya tentang bahaya narkoba. Nah, tujuannya apa? Tujuan dilakukan bimbingan itu adalah untuk mencegah agar siswanya itu tidak terkena narkoba. Sedangkan konseling itu adalah sifatnya kuratif. Jadi ketika sudah ada siswa yang terkena narkoba, itu akan diberikan proses konseling, akan dilakukan proses konseling gitu. Jadi simpelnya kalau bimbingan itu adalah pencegahannya, jadi sebelum dia terkena kasus, itu adalah bimbingan preventif, pencegahan. Kalau dia sudah terkena kasus, maka akan dilakukan konseling. Konseling itu sifatnya kuratif, jadi untuk penyembuhan, penyelesaian masalah dari siswa ini gitu. Jadi itu simpelnya perbedaan antara bimbingan dan konseling. Terus apa sih bedanya konseling dan curhat gitu? Nah, dalam proses konseling ini kan tadi sudah dibilang bahwa konseling ini dilakukan oleh konselor profesional ya, yang sudah mengetahui materi-materi tentang kebekaan tentunya. Nah, dalam proses konseling ini juga ada keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh konselor. Nah, dalam proses konseling itu kan ketika ada masalah kita akan mencari apa sih akar dari permasalahan itu gitu. Jadi emang benar-benar harus mencari akarnya gitu. Jadi nggak cuma sebatas melihat secara oh begini enggak, tapi dia harus mencari, menggali apa sih akar permasalahannya sehingga dia bisa terjerat dalam masalah ini gitu. Ya misalnya dalam proses konseling ada siswa yang datang karena dia sudah melakukan seks bebas misalnya, terus dilakukan konseling, konselor bisa nanya, sudah lama ya Mbak menjalin hubungan dengan pacarnya gitu. Nanti kan akan ada jawaban, oh iya Bu, sudah 3 tahunan gitu. Sering gak sih ketemunya gitu? Ya lumayan Bu, sering karena satu sekolah atau apa gitu kan. Nah terus nanti bisa ditanyakan lagi, ketemunya ini cuma berdua atau rame-rame bersama teman-teman yang lain gitu. Mungkin bisa dijawab rame-rame Bu, sama teman-teman yang lain gitu. Oke, biasanya ketemunya di mana? Di kafe kah atau jalan-jalan atau gimana? Nanti akan ada jawaban lagi, oh enggak Bu, kami ketemunya di kosan temen gitu. Nah di situ kan kita akan menemukan fakta baru ya. Sebenarnya itu memancing sih, karena nggak mungkin dong melakukan itu di tempat-tempat umum kayak di kafe kan nggak mungkin. Jadi pasti ada tempat yang sepi yang bikin dia bisa melakukan itu gitu. Makanya itu bisa menjadi pancingan buat kita kayak nanya, biasanya kalau ketemu di mana gitu. Nah terus dijawab kan tadi di kosan temen. Oke,
Kan logikanya kalau di kosan temen otomatis kan pasti ada orangnya kan, dan otomatis itu akan rame. Tadi kan juga bilangnya rame, terus kok bisa melakukan itu kan menjadi tanda tanya ya. Itu bisa ditanyakan juga, dan nanti kita akan mendapatkan fakta baru lagi. Misalnya kita tahu nih bahwa dia tuh melakukan hubungan seperti itu di kosan temennya. Oke, nanti kita bisa nanya semi-semi bercanda gitu, kok bisa melakukan, apa temennya nggak menegur atau apa ya, menasihati kamu tentang ya itu. Dan nanti akan ada jawaban lagi, oh enggak bu, orang teman saya juga begitu, teman-teman saya juga yang lain juga begitu, kayak gitu. Nah itu kan akan mendapat fakta baru ya, bahwa sebenarnya dia tuh berada di lingkungan yang teman-temannya juga sama-sama pacaran dan sama-sama melakukan itu gitu. Nah kayak gitu, jadi kita akan mendapatkan fakta baru di situ. Nah cuman apakah akan dari sini kan kita sudah bisa menarik kesimpulan sementara ya, bahwa oke, jadi anak ini berada di lingkungan yang teman-temannya juga sama-sama pacaran dan mereka juga sama-sama melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, berarti kan jelas lingkungannya salah di sini. Cuman apakah kita akan berhenti di situ? Enggak. Jadi kita bisa menanyakan lagi. Jadi kita harus menggali dari semua sudut pandang. Kita bisa nanya lagi nih, kayak misalnya kamu berapa bersaudara? Oh 2 bersaudara bu. Kakak apa adik? Adik bu. Berarti dalam satu rumah itu ada 4 orang ya? Enggak bu, saya tinggal sama ayah saya karena orang tua saya sudah lama broken home. Nah itu jadi fakta baru lagi buat kita, bahwa ternyata dalam sisi keluarga ayah dan ibunya broken home gitu. Nanti bisa ditanyakan lagi, oh ayahmu kerja di mana gitu, misalnya kayak gitu. Sebenarnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan simpel kan ya, berapa bersaudara, ayahnya kerja di mana. Cuman dari situ kita bisa mendapatkan informasi yang lebih gitu. Misalnya ayah saya kerja di perusahaan bu gitu. Oke, gimana komunikasi kamu dengan ayah kamu gitu? Ya ayah sibuk bu, berangkatnya pagi banget dan pulangnya malam banget gitu. Jadi saya di rumah tuh kesepian, gak ada tempat sharing. Dari sini kan kita juga udah punya apa ya, pemikiran lagi. Jangan-jangan akar dari permasalahan ini bisa jadi dari keluarganya gitu, karena keluarganya yang broken home. Kalau udah broken home kan peran ayah dan ibu itu kan 2 peran yang berbeda ya. Otomatis ketika ayah dan ibu tidak satu rumah, kita kehilangan satu peran dalam hidup kita gitu. Dan itu pasti kerasa banget, pasti ngerasa kurang gitu, karena 2 peran itu tidak bisa digantikan gitu. Emang harus ada 2 peran itu. Nah, ketika kita sudah kehilangan satu peran itu, maka itu juga akan berdampak kepada kita. Dari ceritanya kita bisa menilai bahwa ternyata anak ini kurang perhatian dari ayahnya, ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak ada komunikasi setiap harinya gitu. Sehingga kesenangan itu tidak dia dapatkan di rumahnya gitu. Sehingga dia bisa mencari kesenangan di luar rumah. Ini kan fakta baru ya. Seandainya kita cuma berhenti di fakta yang tadi, fakta yang pertama, bahwa oke, dia berada di lingkungan yang teman-temannya seperti itu, mungkin jalan keluar yang kita kasih, penyelesaian masalah yang kita kasih akan berbeda dengan fakta yang kedua ini gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau proses konseling itu ketika ada masalah, dia akan mencari akar permasalahannya, yang benar-benar akarnya apa gitu. Berbeda dengan sesi curhat. Kalau sesi curhat mungkin teman Anda itu akan melihat secara sekilas saja dan melihat cuman permukaannya saja. Coba saja tadi ketika curhat, misalnya dalam sesi curhat, kita curhat ke temen dan kita cuman berhenti di lingkungannya tadi. Mungkin teman kita akan memberikan saran yang berbeda gitu. Kan misalnya kita cuma cerita orang pacar saya memaksa saya buat melakukan itu, padahal aku udah gak mau, gini. Mungkin teman Anda akan mengatakan udahlah putusin aja pacarnya gitu. Padahal ya itu bukan akar permasalahannya gitu. Akar permasalahannya bukan di pacarnya gitu. Jadi itulah perbedaan antara sesi konseling dan sesi curhat. Jadi konseling itu akan mendapatkan, kita akan mencari akar dari permasalahan itu, sehingga penyelesaian yang kita kasih sudah sesuai dengan akar permasalahannya gitu. Berbeda dengan sesi curhat yang cuma melihat secara permukaan saja. Nah, terus kalau konseling dan psikoterapi itu bedanya apa gitu. Jadi kalau psikoterapi itu lebih ke mengatasi klien-klien yang sudah mengalami abnormalitas, yang sudah mengalami perilaku-perilaku abnormal gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan klien yang dia memiliki ketakutan berlebih
takut banget, kayak sudah menjadi trauma dan trauma berat gitu. Jadi itu udah bukan ranahnya kita lagi, tapi itu bisa dialih tangan kasuskan kepada psikolog atau enggak psikiater gitu untuk mendapatkan pelayanan yang lebih, karena itu bukan ranahnya kita lagi. Kalau sudah abnormalitas, kecemasan sudah berlebih, itu bukan ranahnya kita lagi gitu. Terus tugas guru BK itu apa sih? Kok kayaknya guru BK itu santai, guru BK itu dicap sebagai polisi sekolah gitu ya. Padahal saya mengetahui istilah polisi sekolah itu ketika saya sudah duduk di bangku kuliah. Ketika saya masih SMA, SMP itu masih belum mengenal BK adalah polisi sekolah, enggak. Karena jujur di sekolah saya BK-nya enggak kayak gitu. Jadi BK-nya di sana ramah, baik, dan kalau ngomong tuh lembut banget. Jadi kayak bukan polisi sekolah gitu. Dan guru-guru BK di sana tuh welcome. Kayak misalnya kalau kita mau sharing tentang studi lanjut nih, mereka tuh welcome dan mereka tuh banyak ngasih informasi ke kita gitu. Jadi kalau BK adalah polisi sekolah, di sekolah saya itu malah enggak gitu. Dan saya baru mengenal istilah polisi sekolah itu ketika saya sudah kuliah gitu. Nah, kenapa kok bisa ada kata-kata BK adalah polisi sekolah? Karena kebanyakan guru BK yang berada di sekolah itu bukan lulusan BK. Kadang ada dari jurusan PAI mungkin, atau dari PKN mungkin yang dijadikan sebagai guru BK gitu. Sehingga mereka tidak mengetahui job desk mereka, tidak mengetahui kalau BK itu gimana sih gitu. Jadi pikiran mereka yang penting BK itu cuman ngurusin siswa-siswa yang terlambat, kalau ada siswa yang tidak mengerjakan gini-giniin, dikasih hukuman, terus cuman ngabsen aja gitu. Padahal lebih dari itu. Jadi misalnya nih, dari mulai awal itu guru BK sudah memberikan need assessment, analisis kebutuhan siswa. Jadi apa sih yang dibutuhkan siswa? Setelah itu nanti hasil dari need assessment itu akan dianalisis, akan dicari, oh ternyata kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan diri itu sangat tinggi, atau mungkin kebutuhan untuk bisa memulai pembicaraan lebih awal itu tinggi gitu. Jadi dari need assessment itu kita akan menganalisis dan kebutuhan mana sih yang tinggi gitu. Nah, dari analisis itu kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang tinggi. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang tinggi itu nanti kita akan menjadikan program, dan itu yang akan menjadi program kegiatan kita. Nah, jangan salah, guru BK juga memiliki program kegiatan gitu ya. Yang di sini ada 5, yaitu Prota, program tahunan, Promes, program semester, Probul, program bulanan, Proming, program mingguan, dan Prohar, program harian, di mana kelima program ini adalah satu kesatuan gitu. Jadi misalnya tadi nih, cara untuk memulai pembicaraan lebih awal kayak gitu, itu nanti kita bisa dianalisis lagi. Oke, apakah layanan ini akan kita taruh di semester 1 atau di semester 2 gitu. Program tahunan kan, itu akan ditaruh di semester 1 atau di semester 2 misalnya. Oke, kita taruh di semester 1. Semester 1 ini di bulan berapa? Oke, misalnya di bulan November. Oke, itu udah masuk ke Probul. Oke, bulan November. Nah, bulan November ini di minggu keberapa? Minggu kedua. Oke, itu udah masuk ke Proming. Oke, minggu kedua. Hari apa? Hari Kamis misalnya. Oke, itu udah masuk gitu. Jadi kelima program itu adalah satu kesatuan gitu dan tidak bisa dipisahkan. Jadi buat yang masih bingung, Proming itu beda nggak sih sama Probul? Atau aku mau bikin Proming dulu nih baru Probul kayak gitu? Enggak. Jadi Prota, dari Prota ya, Prota, Promes, Probul, Proming, Prohar, itu semuanya satu kesatuan. Jadi nggak bisa dibedakan gitu. Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya ditaruh di semester 1 ditaruh di bulan berapa, terus dari bulan itu ditaruh ke minggu berapa, dari minggu itu ditaruh di hari apa gitu. Jadi emang satu kesatuan. Jadi nggak bisa bikin Proming dulu baru Probul, enggak, karena itu kesatuan. Oke. Setelah itu, sebelum guru BK memberikan program layanan, itu harus membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Nah, setelah membuat RPL baru melaksanakan programnya. Program yang tadi sudah dipetakan. Nah, setelah dilakukan programnya, itu harus membuat laporan gitu. Jadi yang bilang guru BK itu nggak ada kerjaan karena mereka belum tahu aja kerjanya guru BK itu gimana gitu. Administrasinya aja seperti itu. Jadi sebelum melaksanakan program harus ada rencana, dan setelah melaksanakan program harus ada laporan gitu. Dan itu harus satu kesatuan gitu.
Jadi tugasnya guru BK tuh ribetnya di situ, administrasi BK-nya itu yang ribet gitu. Nah terus setelah itu, apakah cuma itu aja? Enggak, jadi guru BK itu karena tidak ada jadwal masuk kelas, jadi dia harus banyak-banyak sharing dengan guru mata pelajaran terkait siswa binaannya gitu. Karena ya satu-satunya cara kita agar kita mengetahui gimana perkembangan peserta didik kita, siswa binaan kita, ya dengan kita banyak sharing dengan guru mata pelajarannya atau wali kelasnya kayak gitu. Nah selain itu guru BK juga bukan cuman berkolaborasi dengan guru yang lain, tapi juga dengan orang tua siswa gitu. Jadi misalnya ada siswa yang udah kayak parah banget permasalahannya, itu juga bisa dikomunikasikan dengan orang tua kayak gitu. Bahkan guru BK juga bisa melakukan home visit ke rumahnya gitu. Home visit merupakan salah satu program dari bimbingan dan konseling gitu. Jadi yang bilang guru BK tuh nggak ada kerjaan itu gimana ya, sedih aja gitu. Padahal kita banyak kerjaan tapi dinilai nggak banyak kerjaan kayak gitu. Terus buat kalian yang kadang kan ada yang masuk BK bukan karena ya pengen BK gitu. Kadang ada yang masuk BK cuman ikut-ikutan teman atau bahkan cuman cap-cip-cup ini dan yang ini yang keterima gitu, atau cuman pilihan orang tua, atau gak ada jurusan lain lagi, jadi pilih BK aja gitu. Banyak motif-motif mahasiswa yang masuk jurusan BK gitu, tapi ada juga yang keinginannya sendiri gitu. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur masuk di jurusan BK dan itu bukan keinginan kalian, jangan bersedih karena BK itu asik kok. Di BK itu kita bisa belajar kehidupan. Jadi kita bisa belajar dari permasalahan-permasalahan orang gitu. Jadi kayak bisa lebih mikir lagi gitu. Kalau misalnya aku nih yang dikasih permasalahan kayak gitu, aku sanggup gak ya kayak gitu. Dan nantinya itu akan membuat kita lebih bersyukur lagi gitu. Jadi pokoknya belajar BK itu asik dan kita bisa banyak belajar kehidupan di situ. Dan selain belajar kehidupan, kita juga bisa membantu orang. Ya, jadi buat kalian yang sudah terlanjur masuk jurusan BK nih, tapi itu bukan keinginan kalian sendiri, jangan khawatir karena dari jurusan BK itu nggak cuma jadi guru BK aja kok. Misalnya nih kalian pengen berada atau kalian pengen kerja di dinas, nggak pengen jadi guru, nggak pengen jadi dosen, nggak apa-apa. Atau bahkan kalian bisa bekerja di perusahaan karena jurusan BK itu bisa menjadi staf HRD gitu, atau kalian juga bisa bekerja di dinas-dinas sosial gitu, bisa di balai permasyarakatan. Jadi buat kalian yang udah terlanjur masuk BK tapi kalian nggak mau menjadi guru atau tidak mau menjadi tenaga pendidik, itu nggak apa-apa, dan itu masih banyak banget profesi-profesi yang bisa kalian tekuni di situ kayak gitu. Nah, ini dia beberapa pilihan pekerjaan bagi kalian jurusan BK. Jadi sekalipun bukan menjadi tenaga pendidik itu nggak apa-apa. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih.